Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Otiah dan rekan saya Isria Rizkona Firdausi, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Purbalingga. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4 diseminasi budaya positif. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siap, Bu. Pertama-tama untuk membuka acara hari ini, perkenalkan saya sebagai pembawa acara di sini. Sebelum membukanya, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Jangan lupa cakepnya nih Pak Bu. Siap. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harus dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu semuanya di siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, acara selanjutnya pemaparan materi, kemudian diskusi dan tanya jawab, lalu refleksi dan penutup. Kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah berikut saya ini. Acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bu Otiah, calon guru penggerak angkatan 9. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf nih Bapak Ibu, kali ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu yang dinamakan dengan budaya positif. Selanjutnya, untuk perubahan paradigma, yang pertama adalah untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman, nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang kedua, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, kita sehari-hari tentunya menghadapi murid dari pagi hingga pukul 15.30, bahkan ada yang lebih. Ya. Selanjutnya ada menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu menuntun sebagai kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, itu bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Ibaratnya itu kita seperti seorang petani, gitu. Ibaratkan seperti itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, ya. Tuh, selanjutnya apakah makna disiplin? Di sini berasal dari bahasa Latin. Disiplinas, ya. Yang artinya belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Selanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan
mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Tentunya kita sebagai pendidik mengajarkan kepada anak-anak mengenai profil belajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat ada berkebinekaan global, yang keempat adalah bergotong royong, yang keenam adalah kreatif. Jadi ada 6 profil belajar Pancasila dimensinya. Setiap hari tentunya kita melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dicapai oleh setiap anak ya. Selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu biasanya terdapat banyak motivasi eksternal. Kalau eksternal itu berarti dari luar nih Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal dari luar juga. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya positif. Kalau yang pertama sama yang kedua itu karena ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Tapi kalau yang ketiga itu dari diri sendiri. Oh saya seumpamanya berangkat atau sekolah ke kelas tepat waktu untuk diri sendiri, bukan untuk pamer terhadap siswa seperti itu. Atau mungkin yang lainnya, deh. Itu. Selanjutnya adalah tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri yang berdampak jangka panjang. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga, atau ketika bekerja juga akan memiliki unsur intrinsik yang ada di dalam diri sendiri. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka tetap berperilaku baik dan melanjutkan nilai-nilai mereka yang mereka hargai. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu kalau hukuman atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya menurut Alvito, Punished by the Word tahun 1953, wawancara SDC Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Di sini ada 8 pembahasan tentang dihukum oleh penghargaan yang dikumpulkan oleh pakar pendidikan, yaitu Alvito. Yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita memberikan sesuatu ke siswa, makanan atau mungkin pulpen atau yang lainnya, tapi ternyata itu tidak baik di Bapak Ibu. Itu ternyata memberikan mungkin coklat atau mungkin biasanya kalau karena anak tersebut aktif atau nilai ulangannya tinggi, seperti itu tidak baik untuk diberikan kepada siswa tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu
memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Selanjutnya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil kalau tidak dari diri sendiri. Selanjutnya adalah penghargaan, memberikan penghargaan kepada murid-muridnya. Besar kemungkinan murid-muridnya itu hanya termotivasi menyenangkan gurunya. Mereka itu tidak akan bersuka jujur kepada guru tersebut. Yang keempat itu adalah penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Di sini ada penghargaan mengurangi ketepatan. Berdasarkan riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak, hasilnya di sini adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itu berdasarkan riset yang pertama. Selanjutnya adalah berdasarkan riset kedua. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lain hanya diberitahu saja bila jawabannya mereka benar. Jadi hasil dari penelitian ini, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi ini sudah dilakukan riset atau penelitian. Selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Adalah pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa maupun mahasiswa
Sudah Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami? Kemudian yang kelima, selanjutnya yang keenam, sudah Bapak Ibu? Yang ketujuh, selanjutnya yang kedelapan. Ini motivasi dari dalam diri atau ekstrinsi. Nah, sini menurut Bapak Ibu dari 8 hasil penelitian manakah yang menurut Bapak Ibu itu menarik atau menantang untuk Anda? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk diberi kesempatan untuk menanggapi yang sudah dipresentasikan oleh Bu Monika. Tadi disampaikan salah satu dari penelitian ya, tentang penghargaan itu yang ke-6 kalau tidak salah, yaitu dengan adanya penghargaan itu dapat menurunkan kualitas kalau nggak salah ya. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Jadi tadi disampaikan antara dalam penelitian itu antara anak yang diberi penghargaan dengan anak yang tidak diberi penghargaan itu lebih sukses anak yang tidak diberi penghargaan, seperti itu ya Bu. Ini mau pendapat ya Bu ya. Iya. Menurut pendapat saya agak di sini itu hal yang mungkin menantang ya, karena menurut saya justru dengan adanya penghargaan itu kita termotivasi untuk belajar lebih giat itu, walaupun motif yang namanya penghargaan itu tidak harus berupa materi, tapi juga hanya ucapan terima kasih atau apa. Itu wujud penghargaan itu wujud dari kita menghargai seorang anak. Mungkin itu anak itu merasa, oh dengan saya seperti ini saya merasa dihargai. Menurut kita saja orang dewasa, kalau kita berbuat apa-apa itu kita dianggap saja, itu kita sudah merasa senang. Iya, justru kita akan termotivasi, oh ya kita dianggap. Tapi kalau misalnya kita berbuat apa enggak dianggap, Saatnya jam 7 dimulai. Mungkin seperti itu saja yang saya It's time to begin the second lesson. Terima kasih Bu Puji atas tanggapannya. Kemudian Bapak Ibu yang lain barangkali ada tanggapan? Ada? Yang di nomor 8. Nomor 8. Iya. Monggo Pak Idris. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang nomor 8 memberikan jalan diri ya. Setidaknya memang dalam kegiatan pembelajaran itu ada sebuah penghargaan kepada siswa, terutama dalam sampai 8 itu. Kemudian penghargaan itu tidak harus berupa materi. Penghargaan itu bisa berupa rewardnya atas apresiasi, misal baik siswa menjawab sebagian jawaban walaupun tidak benar seutuhnya, tetap kita berikan reward, entah ucapan
bagus, nanti yang sudah lengkap nanti bisa dengan luar biasa dan sebagainya. Ini kan karena pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya seperti itu. Karena untuk yang bagian dari reward itu adalah memotivasi para siswa bahwa mereka merasa dihargai, bahwa saya sudah berpendapat. Kemudian bentuk rewardnya seperti dengan adanya tadi. Kemudian ada misal seperti apabila kita memberikan reward dalam bentuk credit point untuk nilai pembelajaran, itu bagaimana? Diperbolehkankah atau seperti apa? Yang kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Selanjutnya, menurut Gosens di tahun 1988, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Di sini pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Yang ketiga, di sini pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curang pendapat. Yang keenam adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini saya kemarin sudah menerapkan keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, saya melakukan permainan terhadap anak-anak terlebih dahulu yang mereka lebih rileks dan senang seperti itu. Setelah permainan, mereka akan berdiskusi. Mereka ternyata lebih nyaman di bawah. Jadi mereka duduk berkelompok, melingkar, kemudian mereka diskusi mengenai kesepakatan kelas dan kelas impian. Ini adalah kesepakatan masing-masing kelompok, kesepakatan kelas, kemudian di sebelahnya ada kelas impiannya. Setelah itu mereka membuat menggunakan makrifah dari masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Membuat keyakinan kelas dari hasil per kelompok. Setelah per kelompok, mereka melakukan hasil dari keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh murid kelas 10 MPLB 2 dijadikan satu. Oh, ternyata sebelumnya yang pertama itu ada disiplin dan bertanggung jawab karena di semua kelompok itu hampir ada semuanya. Kemudian yang kedua adalah terapkan 5S. 5S tidak hanya dengan teman yang ada di dalam satu kelas, tapi juga seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga itu adalah pertemanan yang sehat. Jadi tidak ada circle-circle atau kelompok-kelompok di dalam kelas tersebut atau di dalam sekolah seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kompak dan rukun.
Eh, apa tadi reward ya? Saya sendiri sebagai guru tuh sering memberikan reward sebenarnya ya, karena salah satunya untuk memotivasi siswa. Tapi di sini yang dimaksudkan itu mungkin reward yang jangan berlebihan. Jadi kayak misalnya terkadang kita itu memberikan reward hadiah yang berlebihan, misalnya makanan yang berlebihan. Tapi kalau misalnya rewardnya itu dalam tadi Bu Oti mengatakan tepuk tangan, kemudian Permainan sebelum membuat keyakinan kelas. 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 Seluruh siswa melakukan diskusi berkelompok membuat kesepakatan kelas dan kelas impian. Hasil kesepakatan kelas dan kelas impian secara berkelompok. Hasil keyakinan kelas masing-masing kelompok. Berikut hasil keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh murid kelas 10 MPLB 2. Ruang diri dia di kelas itu menurut saya penting karena memotivasi siswa agar saya juga pengen diakui loh gitu. Itu menurut saya mungkin penting ya. Lalu untuk yang berhubungan dengan nilai itu mungkin hak prerogatif setiap guru itu bisa saja dilakukan. Yang penting di sini garis bawahnya ada tidak berlebihan gitu. Menambahkan izin menambahkan, kalau menurut saya untuk yang tadi itu mungkin yang empat kalau sesuai dengan mapelnya sebenarnya tingkat nasional juara 1 itu nggak masalah kalau menurut saya. Tapi kalau sebenarnya bahasa Indonesia terus olahraga memberikan nilai tambahan padahal itu kan bukan tidak ada kaitannya, kalau menurut saya enggak, kecuali kalau prestasinya dibilang olahraga seperti itu. Barangkali ada yang ingin menanggapi dari Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu barangkali akan memberikan tanggapan mengenai penghargaan, bukan penghargaan dari yang barang ya. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Mungkin saya hanya menanggapi saja, menanggapi karena di situ itu di situ disampaikan tadi dengan adanya penghargaan justru akan menurunkan kualitas. Kalau menurut saya memang seperti itu nih. Kalau kita pemberian penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Jadi kalau berdasarkan pengamatan itu seorang mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah sekolah kabar, jadi mereka itu dengan adanya penghargaan dalam bentuk mungkin uang itu dia jadi kalau ada uangnya saya nggak mau seperti itu. Tapi ketika nggak ada reward seperti itu, dia masih akan terus membuat tadi di situ menulis artikel terus tanpa adanya atau tanpa Menurut saya sama ya, yang di sini yang dimaksudkan reward atau penghargaan itu adalah penghargaan yang tidak berlebihan. Jadi kayak tadi kalau
guru-guru semuanya. Karena melihat kondisi siswa sekarang pun menurut saya juga membutuhkan motivasi untuk hal tersebut gitu. Tapi yang jelas sih mungkin tidak berlebihan gitu. Kita akan dari sana. Terima kasih Desi. Bagaimana untuk selanjutnya saya berikan ke rekan saya materi selanjutnya ya. Bu Edi. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, masih pemaparan materi, dan materi yang selanjutnya akan saya paparkan sendiri. Memaparkan, memberikan sosialisasi tentang budaya positif yang diharapkan kedepannya bisa kita terapkan di sekolah dan berimbas pada kegiatan kita di sekolah. Salah satunya adalah kegiatan kita sebagai seorang guru di kelas. Tadi sama Bu Oti sudah dijelaskan tentang disiplin positif, penghargaan, dan juga hukuman Ibu. Kemudian ada juga motivasi. Saya sedikit catat materi yang tadi disampaikan Bu Oti. Tadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tuh adalah pendidikan yang menuntun. Kita sebagai seorang pendidik itu fungsinya atau tugasnya itu adalah menuntun murid. Jadi bukan bukan mendorong, bukan menyuruh murid, bukan memberikan perintah, tetapi kita tugasnya adalah menuntun. Di mana setiap murid itu menurut Ki Hajar Dewantara, setiap murid itu memiliki kodrat mereka masing-masing. Mereka itu sudah memiliki minat dan bakat mereka masing-masing yang tidak bisa kita paksakan. Sehingga tujuannya di sini, fungsinya guru adalah menuntun mereka dapat mendapatkan atau memperoleh minat dan bakat mereka yang kemudian menjadi bekal di kehidupan mereka berikutnya. Salah satunya adalah kalau kita kan sekolah kejuruan ya, mereka itu berhasil mendapatkan tahu passionnya mereka itu apa, minatnya mereka itu di bidang apa, yang mengantarkan mereka nantinya di dalam dunia pekerjaan. Itu adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan seorang guru itu selayaknya seorang petani, Ibu Oti, seorang petani. Jadi apa yang kita tanam, ya kita juga yang akan memanennya. Jadi kalau kita menanam hal-hal baik, nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid kita, ya kita juga yang akan memanennya nanti. Itulah bekal mereka yang nantinya bisa dibawa mereka saat mereka sudah lulus dari sekolah. Kemudian tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sedang sering digaungkan atau salah satu program dari Merdeka Mengajar di dalam kurikulum Merdeka yang kita kenal dalam profil pelajar Pancasila. Sebagian besar guru di sini adalah fasilitatornya, apa ya? Pak Danu sama Pak Idris ini kayaknya melopor fasilitator di SMK tentang profil pelajar Pancasila. Sudah menghasilkan proyek apa aja, Pak? Kalau proyek dari IPAS, mungkin kalau di IP5 mengambil yang kehidupan lanjutan karena paling sesuai dengan proyek IPAS kan. Dari proyek IPAS kemarin istilahnya apa? Supaya anak-anak itu menyadari bahwa kodrat mereka secara alami itu kan untuk mencintai lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita di sekolah kita seperti ini. Jadi baiknya diapakan seperti itu. Kalau di proyek IPAS sekali. Ya, kemarin untuk P5 sudah sesuai dengan masih dengan demokrasi. Nah,
kemarin kita sudah melakukan tentang pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Itu juga bagian dari P5 yang sudah dilakukan. Kemudian nanti masih ada juga P5 tentang kebudayaan di bulan Januari, pas ulang tahun, itu juga biasanya dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Danu dan Pak Idris. Ya, itu adalah dimensi P5 yang sudah Pak Danu dan Pak Idris lakukan, dan saya yakin Bapak Ibu guru yang berimbas dalam P5 juga sudah mulai menerapkan P5 itu. Karena budaya P5 ini sangat penting untuk pendidikan karakter dari murid, di mana kurikulum Merdeka itu mementingkan tentang pendidikan karakter. Jadi bukan hanya akademiknya saja, tetapi lebih ke karakter muridnya. Itu untuk P5. Kemudian materi saya hari ini yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi Bu Otia membahas tentang keyakinan kelas, penghargaan, aturan, hukuman, itu hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus mereka itu penuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penguasaan. Yang pertama ada penguasaan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini adalah sebuah hal yang harus kita sebuah keinginan itu rasakan, kita itu penuhi. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang setiap manusia itu memilikinya. Dan setiap anak kita, setiap murid kita juga pasti memilikinya. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup itu bersifat fisiologis, kesehatan. Jadi seperti kesehatan, rumah, makanan, dan perasaan aman. Pastinya Bapak Ibu juga membutuhkan hal itu ya. Kita itu pasti membutuhkan rasa aman. Kita belajar, kita mengajar, datang ke sekolah kan juga membutuhkan rasa aman. Kalau kita mengajar tapi dengan perasaan tidak aman, apakah pembelajaran itu akan berlanjut atau berlangsung dengan baik? Pastinya akan terganggu, Pak Bu. Begitu juga murid pada saat belajar, pada saat di pelajaran kita itu juga harus merasakan rasa aman. Mereka itu memiliki hak untuk memperoleh rasa aman tersebut. Salah satu keinginan saya sebagai seorang guru dalam pembelajaran adalah menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Karena sepertinya kalau perasaan itu sudah tercipta di murid itu, anak pasti dalam pembelajaran akan lebih rileks ya. Menerima transfer ilmu dari kita sepertinya akan lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa kasih sayang dan rasa terima kasih. Ini bersifat psikologis, meliputi hubungan dan koneksi sosial. Seperti misalnya kita hubungan dan koneksi sosial antar rekan sejawat. Saya dengan Bu Baik, tiba-tiba ada permasalahan, kita jengkel-jengkelan. Pada saat harinya harus berangkat, pasti rasanya kan, males Ibu, males, terus tidak bersemangat. Akhirnya berimbas sama pembelajaran, Bapak. Iya, berimbas. Karena itu adalah salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi juga, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga yang hak yang harus dimiliki oleh murid. Jadi murid juga merasa ingin diterima, merasa ingin disayangi. Misalnya
kelas kita menyapa mereka, biasanya murid itu sudah merasa lebih senang. Kemudian rasa diterima. Pada saat berpendapat di kelas, itu kita menerima pendapatnya, kita tanggapi pendapatnya, itu biasanya murid itu akan lebih bersemangat. Disinilah tugas kita sebagai guru, karena salah satu dari tujuan Merdeka Mengajar itu kan berpihak pada murid. Nah, salah satunya adalah dengan siswa itu bisa memperoleh kebutuhan dasar tersebut. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan, ingin dianggap berharga, kompeten, diakui, dan dihormati. Murid inilah kalau saya sekarang sedang menerapkannya adalah di dalam pembelajaran adanya ice breathing. Ya mungkin saya telah Bapak Ibu sudah melakukan tapi kalau saya memang terkadang terkadang pembelajaran itu saya selipkan dalam games pembelajaran, tetapi juga adanya kegiatan ice breathing ini. Ternyata lumayan bahwa anak jadi lebih bersemangat dan yang tadinya ngelantruk jadi bangkit lagi gitu. Kemudian cita-cita saya salah satunya adalah menciptakan pembelajaran yang mereka merindukan kehadiran saya di kelas. Dan menurut saya itu adalah hal yang lumayan sulit, di mana kita dirindukan kehadirannya di kelas. Karena biasanya kebanyakan siswa adalah cepat-cepat untuk selesai pembelajarannya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Seorang murid tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakitinya secara fisik. Ini berhubungan dengan kegiatan bullying ya, yang saat ini marak sekali di Indonesia di dunia pendidikan. Jadi bisa saja anak yang menjadi sebagai pelaku bully itu karena kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan penguasaan itu tidak terpenuhi, sehingga dia melampiaskan kepada orang lain di luar pembelajaran, di luar sekolah.
yang mana akhirnya mereka ingin mengeluarkan sifat kekuasaannya. Makanya itu pada saat kita menangani siswa, kita harus tahu kebutuhan dasar mereka itu apa. Lalu yang selanjutnya, nah ini di sini ada contoh kasus dari 5 kebutuhan dasar ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Agus. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar? Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau menanggapi? Bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kita itu akan menciptakan dunia yang berkualitas kita. Pastinya Bapak Ibu sudah memiliki gambaran dunia berkualitasnya itu seperti apa, dipenuhi orang-orang siapa saja. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dunia yang berkualitas itu adalah dunia kebahagiaan kita. Imajinasi kita itu akan dunia yang berkualitas, dunia yang membahagiakan. Menurut Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi antara dunia yang berkualitas itu berhubungan dengan kebutuhan dasar. Apakah semua kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi atau belum, itu menentukan dunia berkualitasnya kita. Contohnya orang-orang yang sayang, udah terpenuhi atau belum? Kalau misalnya belum, berarti dunia berkualitasnya kita kemungkinan belum sempurna. Yang selanjutnya, dunia berkualitas saya. Di sini biasanya berisikan tentang siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda, lalu kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan, lalu ada apa pada diri Anda, pencapaian Anda yang sangat berharga sekarang itu apa, lalu pekerjaan ideal Anda itu apa. Itu adalah gambaran dalam dunia yang berkualitas. Misalnya nih, Bu Baik, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidupnya Bu Baik sekarang? Pastinya anak dan suami. Itu yang paling penting dalam hidup saya. Serta kayak sebenarnya sependapat dengan Bu Iti, yaitu yang pertama berkolaborasi dengan PK, kemudian orang tua wali, kemudian mungkin kepala sekolah ya, kepala sekolah juga. Dan itu untuk yang terutama pertama tadi wali kelas. Jadi anak kita yang satu kelas dulu, setelah itu untuk kelas-kelas yang lain yang sama seperti Devi. Kalau ada siswa yang ibaratnya terdapat masalah, kalau yang enggak sepertinya enggak ada masalah nih. Kalau menurut saya seperti itu Pak Pran. Ya bukannya kita enggak memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, tapi kan kayak sepertinya enggak terlalu enggak terlalu membutuhkan, bukannya enggak. Nggak terlalu membutuhkan perhatian, mungkin karena di rumah juga sudah cukup, kemudian
adanya segitiga restitusi Mbak Ganu. Jadi pada saat kita mendapati masalah dari siswa, kita bisa menerapkan segitiga restitusi yang mana di situ dalam 3 tahapan itu sudah bisa mencari tahu, menggali kebutuhan dasarnya apa, dan mereka juga kita bisa mendorong mereka untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanggapi lagi. Mungkin sekian untuk kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Sebelum saya tutup acara ini, ada pantun lagi dari saya. Jangan lupa catatnya nih. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih atas kesempatan pada diseminasi hari ini. Untuk luar biasa pada kesempatan hari ini diseminasinya, dan perasaan hari ini semakin luar biasa dan menjadi pendidik yang semakin berkualitas ke depannya. Semoga dengan adanya diseminasi ini bisa memberikan pencerahan bukan hanya untuk saya tetapi juga untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Kiranya itu saja. Semoga banyak Satu, dua, tiga. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi dari Ibu Istia dan Bu Otia adalah bersemangat untuk mencoba menerapkannya di pembelajaran saya. Karena di diseminasi ini saya jadi tahu bahwa murid itu ternyata harusnya dituntun, bukan hanya disuruh, bukan seolah-olah hanya menjadi objek. Target saya ingin mencoba untuk memahami bagaimana sih kodrat alam mereka. Jadi pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Kira-kira seperti itu.